Selamat siang teman-teman, kembali lagi. Jadi di sini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari pohon sawit bagi lingkungan itu sendiri. Di sini pertama-tama kita akan bahas dari kelebihannya dulu. Kelebihan pertama dari pohon sawit itu dia sifatnya efisien. Kenapa saya bilang efisien? Karena di sini dia itu produktif dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. 1 hektar lahan dapat menghasilkan 4,7 metrik ton kelapa sawit per tahun dibandingkan dengan 0,56 ton minyak bunga matahari, 0,39 ton minyak kedelai, dan 0,16 ton minyak kacang tanah. Nah, jadi pohon sawit ini lebih gede menghasilkan minyak nabati dari yang tadi saya sebutkan beberapa penghasil minyak nabati lainnya. Bisa kalian lihat pada gambar yang tertera, itu ada sumbernya juga di bawah. Lanjutnya, kelebihan kedua itu membantu dari segi ekonomi. Industri kelapa sawit sendiri itu telah membantu mengangkat jutaan orang dari kemiskinan, teman-teman, terutama di Indonesia dan Malaysia, yang menyumbangkan sekitar 85% dari produksi global. Perubahan kelapa sawit telah menciptakan jutaan pekerjaan dengan gaji yang baik dan memungkinkan puluhan ribu petani kecil memiliki tanah mereka sendiri. Nah, di Kalimantan tuh banyak banget perkebunan kelapa sawit, teman-teman, PT. Di Indonesia sendiri, industri kelapa sawit menyumbang 1,6% dari PDB dan mempekerjakan 4,5 juta orang. Karena sebagian besar panen diekspor, industri ini menghasilkan devisa lebih dari 18 miliar per tahun, merupakan salah satu penyumbang terbesar di negara ini. Oke. Selanjutnya, ketiga adalah sawit sendiri itu dia serbaguna, bisa dibilang hampir sama sih kayak pohon kelapa. Minyak sawit memiliki umur simpan yang panjang solid pada suhu kamar, menjadikannya sebagai bahan yang ideal dalam berbagai jenis makanan. Minyak sawit sangat populer sejak tahun 1990 karena produsen mencari alternatif dari lemak terhidrogenasi parsial yang tidak sehat. Seperti kebanyakan minyak biji nabati alami, minyak kelapa sawit mengandung kurang dari 1% lemak trans, sehingga berperan penting dalam menciptakan makanan yang lebih segar. Selain itu juga, minyak kelapa sawit juga digunakan untuk memproduksi natrium lauryl sulfat yang digunakan sebagai bahan pembuat busa dalam banyak produk perawatan tubuh seperti sabun dan pasta gigi, dan juga sering ditambahkan ke produk pembersih rumah tangga. Dan kandungan lemaknya juga dapat menjadikan pengemulsi ideal untuk pelembab make up dan bahkan lilin. Nah, selanjutnya kita masuk ke kekurangan pertama atau dampak dari adanya perkebunan sawit, teman-teman. Kekurangan pertama sudah pasti merusak hutan. Tak sedikit hutan yang ditebang karena lahan perkebunan kelapa sawit yang terbatas. Mirisnya, 80% penebangan dilakukan secara ilegal. Seolah tak merasa puas, lahan perkebunan kelapa sawit akan diperluas menjadi 13 juta hektar di tahun 2020 mendatang. Ini udah tahun 2022. Bahkan di tahun 2025 perkebunan kelapa sawit akan diperluas menjadi 26 juta hektar. Selanjutnya, kekurangan keduanya itu mengancam hewan yang tinggal di hutan. Masih berkaitan dengan poin pertama, membakar hutan berarti mengancam hewan-hewan yang tinggal di dalamnya. Deforestasi menyebabkan hewan yang kehilangan habitat aslinya, terluka dan bahkan mati. Di Indonesia, hewan yang terancam akibat pembukaan lahan kelapa sawit adalah orangutan, harimau, Sumatera, badak, macan tutul, dan lainnya. Selain itu, menebang hutan juga menempatkan hewan dalam risiko perburuan. Jalan yang dibangun akan menjadi akses bagi pemburu gelap untuk membunuh induk orangutan dan menjual bayinya di pasar satwa ilegal. Tak heran jika populasi satwa endemik Indonesia kian menurun. Demi keuntungan pribadi, hutan digunduli dan satwa jadi mati. Selanjutnya, kekurangan ketiga adalah menciptakan emisi karbon dioksida. Seringkali pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dilakukan dengan cara membakar hutan. Perusahaan perkebunan memilih opsi ini karena lebih cepat, mudah, dan murah. Hutan yang terbakar otomatis akan melepaskan gas emisi karbon dioksida dan membuat CO2 melayang hingga ke atmosfer. Berdasarkan penelitian berjudul Palm Oil: The Carbon Cost of Deforestation menyebutkan bahwa 1 hektar lahan hutan hujan yang dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit membuat kita kehilangan sekitar 174 ton karbon. Sementara mengkonversi satu hutan lahan gambut menjadi perkebunan kelapa sawit akan melepaskan 6.000 ton CO2. Selanjutnya, kekurangan keempat menyebabkan erosi pada tanah.
Kalian sadar nggak, perkebunan kelapa sawit bisa menyebabkan erosi pada tanah. Ketika hutan ditebang, tanah akan kehilangan vegetasi pelindung dan membuat tanah menjadi tidak stabil. Padahal akar pohon di hutan berfungsi untuk mencengkram tanah. Akibatnya gangguan pada permukaan tanah pasti terjadi dan menyebabkan erosi. Bila dibiarkan, tanah akan rusak dan bisa longsor sewaktu-waktu. Tanah pun menjadi kurang subur, tandus, rapuh, dan kehilangan nutrisi. Apabila tanah tersapu ke aliran air, maka akan menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan di sungai. Erosi tanah juga akan menghancurkan habitat akuatik dan memengaruhi ekosistem perairan. Juga kekurangan kelima adalah menyebabkan polusi pada air. Masih berhubungan dengan poin sebelumnya, erosi tanah akan mengakibatkan pembukaan lahan kelapa sawit akan mengancam ekosistem perairan. Pupuk dan pestisida yang digunakan untuk kelapa sawit akan terbawa air hujan ke aliran sungai terdekat. Padahal bahan kimia ini akan merusak pH sungai dan membuat air terjadi terkontaminasi. Bahkan spesies hewan yang sensitif akan terancam akibat bahan kimia dan membuat mereka mati. Air sungai pun menjadi keruh, kecoklatan, dan mengandung limbah. Akan sangat berbahaya jika aliran sungai mengalir hingga ke permukaan penduduk dan dikonsumsi oleh mereka. Jelas, tunza eco-generation. Selanjutnya, kekurangan keenam adalah asap pembakaran hutan berbahaya bagi kesehatan. Masih teringat jelas hasil asap pembakaran hutan beberapa saat yang lalu. Asap itu bakal menyebar hingga ke negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia. Greenpeace menyebut asap ini berasal dari pembakaran hutan untuk produksi pulp, kertas, dan minyak sawit di Sumatera dan Kalimantan. Tentu saja asap ini berbahaya bagi kesehatan. Asap ini meningkatkan risiko asam, bronkitis, pneumonia, dan penyakit baru obstruktif kronis. Selain itu, kita akan merasa kesulitan bernapas, batuk, iritasi tenggorokan, iritasi mata, dan menyebabkan sakit kepala. Tak sedikit pula yang terkena ISPA dan berujung pada kematian. Yang terakhir ada merugikan penduduk yang tinggal di sekitar perkebunan kelapa sawit. Perkebunan dan pabrik kelapa sawit tidak hanya berbahaya bagi lingkungan, tetapi juga bagi manusia itu sendiri. Spesifiknya, penduduk atau warga yang tinggal di sekitar lokasi. Konsorium Pembaruan Agraria atau KPA menyebut bahwa konflik agraria di Indonesia paling banyak terjadi di perkebunan kelapa sawit. Ini banyak banget di desa saya juga terjadi kayak gini. Jumlah konflik agraria semakin tinggi karena ekspansi perkebunan kelapa sawit kian membesar. Penduduk pun hilang lahan rumah atau tanah yang mereka miliki akibat perkebunan kelapa sawit. Tak jarang mereka mendapatkan ancaman kekerasan, teror, dan bahkan pembunuhan. Nah, ini sumbernya teman-teman saya ngambil dari sini. Terima kasih sudah menyimaknya sampai akhir. Itu adalah kelebihan dan kekurangan perkebunan sawit buat lingkungan dan juga